Baik, selamat berjumpa lagi mahasiswa TI semester 4 ya. Jadi hari ini adalah, lanjutan dari perkuliahan kita di, eee, mata kuliah sistem terdistribusi masuk minggu yang ke-8 ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Eee, Materi pertemuan hari ini adalah tentang paralel processing gitu ya. Jadi pemrosesan yang paralel. Baik, kita akan, coba lihat saja secara cepat apa itu parallel processing ya. Jadi di minggu-minggu yang sebelumnya, di minggu pertama sampai minggu ke-7 ya, kita sudah membahas sebagian besar, pengertian dari apa namanya, sistem terdistribusi ya, sampai dengan OS dan sebagainya sudah kita bahas, konsepnya seperti apa. Nah, minggu ke-8 kita akan coba melihat tentang apa itu parallel processing. Nah, kalau kita melihat, secara arti ya, arti definisinya kalau kita terjemahkan kan pemrosesan yang paralel. Ya, istilah paralel tahu ya Saudara ya, mungkin kita di SD atau SMP bahkan di SMA yang mungkin dari IPA bahkan ya itu sudah sering mendengar kata istilah paralel gitu ya. Jadi kalau paralel itu bersamaan gitu ya, proses yang bersamaan. Nah, kalau kita lihat secara apa namanya keilmuannya, pemrosesan paralel atau parallel processing ini adalah pemrosesan yang dilakukan begini. Jadi penggunaan lebih dari satu pemroses gitu ya atau CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan gitu ya. Tahu ya istilah simultan ya, Saudara ya? Oke, jadi karena prosesnya dilakukan bersama-sama, maka diharapkan paralel processing ini idealnya akan bikin program berjalan lebih cepat gitu. Karena semakin banyak CPU yang digunakan. Ya, sama dengan mesin ya, sama dengan mesin. Semakin besar kapasitas mesin sebuah kendaraan ya, apakah itu motor, apakah itu mobil atau kendaraan bermesin lainnya ya, semakin banyak penggeraknya istilahnya, eh, maka tenaga yang dihasilkan tentunya akan lebih besar. Gitu ya, logikanya seperti itu ya, logikanya sama dengan penggunaan di komputer. Kalau kita bicara eh, kita hubungkan dengan CPU gitu atau alat pemroses. Tapi dalam dalam prakteknya ya itu seringkali sulit gitu ya. Kita sulit membagi program gitu, sehingga untuk dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi memang idealnya seperti itu. Nah, kemudian pemrosesan yang paralel sebuah komputer itu dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan perintah atau instruksi yang bersamaan waktunya. Jelas ya, Saudara ya? Jadi yang namanya paralel itu adalah pelaksanaan proses instruksi yang secara bersamaan waktunya. Cara yang mungkin gampang adalah kalau Anda melihat sebuah sistem berjalan secara online, ya, maka sebetulnya itu tidak hanya dikerjakan oleh satu pemroses, ya, itu dikerjakan oleh banyak pemroses. Ya, yang paling mudah seperti mesin ATM saja, Saudara ya, mesin ATM. Nah, kita bisa bayangkan ya, mesin ATM tersebar katakanlah kota Cirebon, satu bank begitu, itu punya 100 mesin ATM gitu ya di Cirebon. Nah, 100 mesin ATM ini kan berjalan secara simultan gitu ya, secara bersamaan. Artinya bisa jadi di waktu yang bersamaan 100 mesin ATM ini beroperasi semua gitu. Ya, dipakai semua oleh orang untuk melakukan transaksi. Nah, ini yang namanya parallel processing. Ya. Jadi ini kira-kira pengertiannya sehingga dapat menyebabkan pelaksanaan
real action, kejadian-kejadian yang pertama ya, dalam interval waktu yang sama. Tahu ya interval, kalau interval itu mungkin tidak bersamaan, tapi jarak, durasi waktunya bersamaan. Di hari yang sama, di jam yang sama, di menit yang sama, itu interval. Gitu. Sama-sama nih, dia pagi hari sampai siang hari itu interval. Gitu. Tapi jamnya mungkin beda-beda ya, ada yang jam 7, jam 8, jam 6, jam 10, hitungannya misalkan jam 6 sampai jam 12, itu interval waktu. Gitu. Atau di waktu yang bersamaan tadi yang saya sudah sampaikan ya, 100 mesin itu transaksi bersama-sama. Nah, itu juga istilahnya adalah parallel processing. Ya, atau dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Ya, gitu. Ini belum selesai, numpuk lagi, ini belum selesai, numpuk lagi dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kejadian yang mungkin terjadi ya dari dampak tadi istilahnya apa? Parallel processing. Kemudian ada istilah komputasi paralel. Ya, kalau komputasi kita dengar ya awal mula dari komputer itu kan berasal dari itu compute menghitung ya, ngitung gitu ya. Untuk compute makanya muncullah komputer. Ya, nah salah satu teknik ya dalam bicara kita parallel processing itu adalah melakukan komputasi secara bersamaan. Nah, gitu ya, dengan memanfaatkan tadi ya komputer secara bersamaan. Nah, ini biasanya ya memerlukan yang namanya komputasi paralel tuh kalau harus ngolah data dalam jumlah atau kapasitas yang sangat besar. Ya, kan sekarang kita ada dalam era big data ya. Big data itu kan pertambahannya ya nanti kalau Anda mempelajari mata kuliah big data ya itu ada karakteristik data itu seperti apa sekarang ya. Ada velocity-nya dan sebagainya lah ya. Nanti kalau Anda sudah masuk ke mata kuliah itu akan tahu lebih banyak tahu ya. Jadi untuk melakukan berbagai jenis komputasi paralel gitu yang diperlukan oleh apa? Oleh mesin, Saudara. Ya, digabungkan ke dalam satu jaringan sehingga mampu bekerja secara bersama-sama untuk problem solving tadi, menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, untuk bisa bekerja dalam istilah komputasi paralel, maka diperlukan yang namanya software pendukung. Nah, ya biasanya disebut dengan istilah apa? Middleware. Nah, middleware ini apa? Middleware ini apa? Sebagai distributornya gitu, ya. Sebagai apa namanya? Penerjemahnya, ya, pendukungnya middleware. Jadi dia dipakai atau berfungsi untuk ngatur distribusi pekerjaan antar node. Node titik ya. Dari satu proses ke proses yang lainnya secara paralel. Ini memerlukan yang namanya middleware. Namanya juga middleware ya. Jadi ada tengah-tengah nih Saudara antara instruksi yang diberikan dengan proses yang dikerjakan. Ya. Nah, kemudian yang dipakai atau yang dilakukan oleh user adalah ya bikin programnya gitu. Ya, bikin programnya. Nah, ini adalah komputasi paralel ya. Kalau dalam skala besar tentunya ini diperlukan ya dalam transaksi-transaksi online yang sekarang sangat-sangat besar, yang pertambahannya katakanlah kita nggak bisa prediksi ya, ya tentunya sekarang pasti diperlukan yang namanya komputasi paralel. Nah, contoh ya, ini contoh yang paling gampang, Saudara ya. Gambaran yang paling gampang adalah kita melakukan apa? Melakukan apa namanya query gitu ya, permintaan dari user gitu ya menuju kepada mesin pemroses dilakukan secara komputasi dikerjakan oleh banyak komputer kemudian kita dapat jawabannya ya ini strukturnya yang gampang seperti ini sebetulnya. Nah, tanpa kita sadari, katakanlah kalau kita menggunakan media Google ya, mesin pencari, ya, kemudian kita menggunakan apa namanya, ya tadi ya dari Google kita pengen memproses apapun, kita melakukan download dan sebagainya. Ya, sebetulnya banyak alat pemroses yang bekerja di dalamnya tanpa kita sadari. Ya, karena nggak mungkin ya, Saudara ya, satu mesin melayani sekian miliar request gitu.
Itu nggak mungkin, ya. Request-nya jumlahnya banyak, gitu kan. Kebayang kalau satu mesin, dia nggak akan sanggup. Makanya ada istilah yang namanya parallel processing. Ya, cukup jelas ya. Ya, nanti saya kasih tugas kan untuk melihat apa ya contoh-contoh real dari jenis-jenis pemrosesnya ya. Nanti ada jenis-jenisnya ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan parallel processing dengan multitasking ya. Pernah dengar ya multitasking ya? Nah, kalau multitasking itu kayak Anda kerja di laptop, satu mesinnya, pemrosesnya sendiri satu. Gitu. Jadi kayak Anda kerja di satu mesin tuh, Anda browsing juga gitu ya, Anda dengerin dengerin lagu juga, lagi dengerin lagu nih, ya, Anda sambil downloadnya ditinggal karena lama gitu, Anda browsing yang lain dan sebagainya, ya, lah itu namanya multitasking. Saya buka buka beberapa aplikasi program gitu secara bersamaan. Ya, lagi bikin PowerPoint, Anda juga lagi ngoprek program dan sebagainya, itu multitasking. Ya, sedangkan komputasi paralel itu komputasi menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Jadi itu bedanya ya, Saudara ya. Kalau multitasking itu satu komputer istilahnya ya, komputer tunggal, standalone komputer Anda pakai ya mau PC kayak mau laptop itu bebas. Yang penting satu komputer. Tapi bekerja atau Anda melaksanakan berbagai kegiatan di komputer Anda itu namanya multitasking. Sedangkan komputasi paralel itu adalah komputernya banyak, gitu kan. Kita pakai untuk melakukan satu proses. Ya, tadi ya, istilah parallel processing disebut juga dengan komputasi paralel. Pada sistem komputasi paralel tadi berapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Jadi kalau kita bayangkan ya tidak selamanya komputer-komputer itu ada di satu tempat yang bersamaan ya, bisa jadi itu adalah sebuah server ya, kumpulan server dan sebagainya ya. Nah, ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori. Ya, yang pertama ada shared memory address dan message passing. Ya, jadi teknik yang berbeda nih untuk mengakses data di unit memori. Yang pertama ada shared memory. Ada shared memory address, yang kedua ada message passing. Nah, berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi apa? Shared memory paralel mesin, ya, shared memory apa? Shared memory dan distribute memory paralel mesin. Jadi kita ada dua kata kunci ya, ada share dan ada distribute. Nanti kita akan coba lihat bedanya gitu. Cukup jelas ya, Saudara ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemrosesan ya, komputasi paralel tadi ya, ini akhirnya muncul ada istilah shared memory paralel mesin dan distribute memory paralel mesin. Nah, sekarang kalau kita melihat apa namanya taksonomi ya, taksonomi itu adalah alur ya. Nanti Anda coba baca istilah taksonomi itu apa gitu ya. Taksonomi itu urut-urutan ya, munculnya satu proses berawal dari satu titik, muncul lagi itu namanya taksonomi. Ya. Nah, untuk lebih memperjelas dalam perbedaan mengenai perbedaan komputasi tunggal one prosesor dengan paralel menggunakan prosesor, maka kita dapat harus tahu dulu ya arsitektur komputer paralel dan pengertian mengenai model pemrosesan paralel ini. Ada arsitektur paralel menurut klasik taksonomi Flynn. Ya, lagi saya ikut pelatihan satu pelatihan tuh ada istilah taksonomi Bloom. Wah, gitu ya. Taksonomi Bloom tuh. Oh, munculnya ini nih dari sini dari kata ini akan muncul ini nih. Katanya muncul gitu Saudara ya. Rumpun gitu. Rumpunnya kemana lari? Itu taksonomi. Ya, nah ini ada processor organization gitu ya. Kalau kita lihat ini ada SISD, SIMD ya, MISD dan MIMD. Single instruction, single data stream. Nah, gitu ya. Lalu ada single instruction, multiple data stream. Lalu ada multiple instruction, single data stream, dan terakhir ada multiple instruction, multiple data stream. Oh, Saudara ya. Jadi kalau kita lihat, wah ternyata yang namanya
apa namanya, komputasi paralel itu ada taksonominya gitu ya, ada jenis-jenisnya. Ya, single instruction, single data stream, SISD. Lalu ada SIMD, single instruction, multiple data stream. Multiple instruction, single data stream, dan multiple instruction, multiple data stream. Ya, nah kalau kita lihat kan, kalau single instruction, single data stream, ya nanti ada penjelasannya ya di slide-slide selanjutnya. Itu adalah uniprosesor. Ya, uniprosesor. Jadi prosesor apapun ya gitu. Jadi jenis prosesornya bebas gitu ya. Kemudian kalau yang SIMD itu ada vector dan array. Ya. Dan yang terakhir ada apa nih? Shared memory dan distribute. Ini yang tadi istilah multiple instruction, multiple data stream. Ya, dalam komputasi paralel kita tidak bisa menjamin bahwa setiap orang ya atau banyak orang itu melakukan instruksi yang sama ya. 100 user bisa jadi beda-beda. 100 user itu. Ya, satu orang dengan orang yang lain memberikan instruksi yang berbeda, artinya multiple instruction. Ya. Jadi kita nggak bisa menjamin, ya nggak bisa menjamin. Ya, dan di mesin ATM begini, ada yang transfer, ada yang cuma cek saldo, ada yang buat bayar ya. Kebayang nggak saudara? Betul ya? Itu baru satu segmen kan. Kita belum melihat segmen-segmen yang lain. Oke ya. Nah, ini penjelasannya nih, saudara. Kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat penjelasannya, kita lihat ya. Yang pertama ada SISD tadi, single instruction, single data. Ini komputer hanya punya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Bukan paralel ya, serial. Nah, ini tipe komputernya komputer yang konvensional, yang umum. Ya. Menurut mereka, tipe komputer ini nggak ada di praktek komputer paralel karena bahkan mainframe pun nggak lagi punya satu prosesor. Jadi sebetulnya memang SISD ini dalam komputasi paralel udah nggak ada, gitu. Ya, jadi ini istilahnya hanya untuk apa? Melengkapi definisi komputer paralel. Jadi memang berawal dari sini, saudara ya. Berawal dari sini. Kalau kita lihat contoh-contohnya banyak sekali ya, tapi kalau kita lihat memang ini model-model lama ya, UNIVAC One ya. Ini model-model lama nih, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat ya kontrol unitnya ya, kemudian ada prosesor unitnya ya dan sebagainya. Ya, ini ini memori modul gitu ya, instruksi streamnya gitu ya, data stream dan sebagainya, input outputnya di sini. Nah, kalau kita melihat memang ini model yang paling sederhana nih, saudara ya, pemrosesan yang sederhana ini. Laptop kita masih bicara ini kalau Anda mainnya standalone, kita nggak melakukan pemrosesan secara paralel ya ini, ya single instruction, single data. Oke, yang kedua ya, saudara ya, yang kedua adalah single instruction, multiple data. Nah, komputer ini punya lebih dari satu, ya, satu prosesor, tapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Artinya, pemrosesannya sama, yang diproses instruksinya sama, saudara ya, tapi pemrosesnya punya lebih dari satu, gitu. Cukup jelas ya, saudara ya. Nah, gambarannya begini gambarannya ya, bandingkan dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kan ya PU-nya satu gitu ya, prosesor unitnya satu lah. Sekarang PU-nya lebih dari satu. Ya, otomatis data share-nya juga lebih dari satu, saudara ya. Jelas ya, saudara? Nah, ini lihat. Inputnya satu, input outputnya satu, tapi ya pemrosesannya lebih dari satu. Ya, nah ini beberapa contoh komputer ya, ini juga beberapa udah masuk ke model yang lama ya, tapi kalau ini nggak ada merek sebetulnya, saudara ya. Ya, jadi ini istilah-istilah ada Cray, YMP, Thinking Machine, CM2 dan sebagainya ya. Sekarang mungkin sudah mulai jarang digunakan. Ya, oke. Kemudian
Berbeda dengan yang pertama ya, Anda lihat bedanya dengan gambar yang kedua tadi ya. Gambar yang pertama, input output-nya lebih dari satu, ya, processing unitnya lebih dari satu, ya, jelas ya sudah ya. Kita bandingkan dulu ya. Dah, ini yang pertama satu bagian, yang kedua dari satu ke banyak, yang ketiga ya inputnya lebih dari satu, PU-nya lebih dari satu, ya. Lah, memori modulnya nih saudara, yang dalam satu tujuan, dalam satu rangkaian, nggak terpisah dalam satu rangkaian, ya. Teori ini punya satu prosesor, ngeksekusi beberapa instruksi serapa, tapi prakteknya nggak ada komputer yang dibangun dalam arsitektur ini, ya, karena sebetulnya sistemnya sulit, ya. Tapi ini ada arsitekturnya, saudara. Dan dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Gitu. Tapi secara arsitektur ada. Mungkin nggak dibangun, sangat memungkinkan ya. Tapi kenapa nggak dibangun ya? Mungkin ada alasan-alasan tertentu tadi ya. Sistemnya tidak mudah dipahami, bukan berarti tidak bisa dipahami. Ya, artinya apa? Algoritmanya sangat-sangat sulit. Oke ya, kita tinggalkan, kita lihat yang keempat. Nah, ini ya saudara, kalau kita melihat yang keempat, ya udah mulai ya Intel gitu ya, kemudian IBM, AMD, dan sebagainya. Artinya apa? Ini adalah proses yang umum sekarang ya. MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Ya, punya lebih dari satu prosesor dan mengakses lebih dari satu instruksi secara paralel. Awas ya. Nah, tipe ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Ya, bahkan kelas superkomputer juga sudah menggunakan arsitektur ini. Oke ya, jadi tadi sudah kita bahas ya arsitekturnya kan dari yang pertama SISD, kemudian ada SIMD, ya. Tadi MISD, yang terakhir adalah MIMD. Oke ya. Nah, kalau kita melihat secara apa namanya diagram gambarnya ya, ini kita lihat perbedaan antara komputasi tunggal dengan komputasi paralel ya, gitu kan. Kalau kita melihat penyelesaian sebuah masalah pada komputasi tunggal, tunggal ya saudara ya, problem gitu ya, instruction CPU, ya ini tunggal ya. Oke, kita lihat paralel, ya, kelihatan bedanya. Blok instruction-nya satu, ini blok instruction-nya banyak. Cukup jelas ya, saya. Artinya lebih cepat mana? Ya lebih cepat yang paralel otomatis ya. Karena apa? Dia bisa menyelesaikan instructions, namanya juga instruction-nya beda ya. Jadi problemnya banyak gitu kan, instruksinya banyak tapi dalam satu prosesor. Sedangkan yang ini problem instruksinya banyak dikerjakan di banyak prosesor. Sehingga secara otomatis ya artinya ya nggak mungkin ya hasilnya akan lebih lambat daripada yang pertama tadi. Oke ya, jadi nggak buang waktu ya, lebih 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 efektif, pemrosesan data yang banyak besar, lebih cepat tentunya ya. Nah, tapi kalau kita ngolah data yang jumlahnya kecil, akan lebih efektif yang pertama, saudara. Gitu kan? Makanya kalau kalau apa namanya satu perusahaan itu dia ingin mengembangkan apa namanya IT gitu ya, ya mau bikin sebuah aplikasi ya, sistem informasi dan sebagainya, informasi kepegawaian ya, transaksi dan sebagainya. Ini harus lihat kapasitasnya dulu. Gitu. Jangan asal beli-beli software gitu kan. Karena kalau kita asal-asal beli software ya tentunya bisa mubazir ya, software yang dibeli mahal tapi sebetulnya kita nggak perlu gitu membeli software semahal itu. Karena apa? Karena kapasitas data yang akan diolah oleh perusahaan tersebut sebetulnya nggak begitu besar. Cukup diolah dengan software yang biasa, katakanlah. Gitu ya. Jadi harus melihat juga apa namanya data gitu ya.
kapasitas data yang mau diolahnya seperti apa. Oke, kemudian ada istilah parallel programming. Pernah dengar nggak, saudara, parallel programming ya, pemrograman paralel? Ya, jadi teknik pemrograman yang memungkinkan eksekusinya itu secara bersamaan, gitu, baik oleh komputer yang satu dengan person tunggal atau banyak. Nah, tujuan utama ini adalah meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal nantinya yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Ya, nah komputasi paralel itu butuh apa? Butuh algoritma, butuh programming language, butuh compiler untuk ngompil. Jadi bahasa pemrograman yang banyak, proses-proses yang banyak itu dikompil jadi satu paket gitu. Ya, itu artinya gini, contoh begini ya, Saudara ya, contoh begini. Otak manusia itu serial atau paralel? Kalau Anda berpikir, otak manusia itu serial sebetulnya. Hanya karena sangat cepat memorinya. Ini kalau otaknya masih benar, ya. Orang nggak mungkin mengerjakan banyak instruksi dalam waktu yang bersamaan, tapi dalam benak memorinya, itu memorinya bisa nyimpan banyak hal, saudara. Tapi instruksi yang dikerjakan pasti cuma satu, ya. Di saat yang bersamaan, ada instruksi yang bisa dikerjakan lebih dari satu instruksi. Contoh, ya, contoh yang gampangnya gini ya, yang kira-kira instruksinya itu nggak dikerjakan oleh satu organ tubuh, betul ya? Betul. Anda bernafas sambil menggerakkan tangan, bisa nggak? Bisa, saudara. Itu paralel, ya. Tapi sebetulnya node-nya adalah instruksinya berseri, saudara. Seri yang mana dulu yang dikerjakan, ya. Pemroses kita adanya di sini ya, brain Anda. Makanya istilahnya pemakai itu istilahnya brainware, piranti cerdas. Kenapa? Karena kita yang menggerakkan komputer adalah kita. Yang bikin juga manusia, yang menggunakan juga manusia ya. Gitu. Hebatnya kalau komputer mungkin bisa berpikirnya tersimpan gitu, memori yang banyak gitu. Kalau manusia ada batasannya ya, ada batasan penyimpanannya ya. Kudu nginget-nginget dulu gitu ya. Otak semakin tua ya tentunya daya ingatnya juga semakin lambat. Gitu ya. Oke ya saudara ya. Nah ini ada teknik tadi ya, message spacing interface tadi. Dua teknik pemrograman paralel. Ini adalah standar pemrograman yang memungkinkan programmer untuk bikin aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Ya. Jadi prosesnya ini adalah aplikasi yang dibagi, dikirim ke masing-masing komputer node ya. Kemudian masing-masing komputer node ngolah, balikin hasilnya komputer head node. Ya, istilahnya kalau dalam pemrograman itu ada istilahnya pamodul, sudah. Jadi ada modul, tadi balikin lagi ke headnya. Ya, artinya apa? Bahwa perintah itu tidak dijalankan secara serial, nggak ngurut ini dulu, pokoknya harus enggak, dibikin modul. Gitu. Perintah nge-save dibikin modul, perintah delete dibikin modul, perintah update bikin modul, perintah restore bikin modul, perintah searching dibikin modul. Ya. Artinya saat dia dijalankan tuh bisa yang mana dulu yang mau dijalankan, itu bebas. Gitu. Kebayang kan kalau misalkan seorang pengguna mesin ATM dia harus cek saldo dulu sebelum transfer. Kan enggak, saudara. Saya kalau mau transfer yakin ada duitnya di rekening saya langsung transfer aja. Kan gitu, saudara. Enggak harus cek saldo dulu kan? Itu adalah urutan-urutan yang di dalam modul sebetulnya. Artinya apa? Instruksinya tidak harus berurut. Gitu. Ya, jelas ya, saudara ya. Ini teknik pemrogramannya gitu. Teknik pemrogramannya yang pertama adalah message spacing interface. Ya, kemudian ada paralel virtual machine, software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel. Ya, paket software itu ada paketnya, saudara ya. Nah, PVM bisa berjalan di berbagai macam variasi unik ataupun Windows dan portable untuk banyak arsitektur PC, workstation, multiprosesor dan superkomputer. Ya, sekarang ini sudah banyak dijual ya PVM, parallel virtual machine.
gitu. Jadi saya bisa lihat secara bersamaan ya, di Jakarta bisa lihat layar yang sama dengan di Cirebon. Proses yang sama di Cirebon itu para virtual mesin. Ya kalau orang apa namanya sudah orang lihat main-main saham tuh ya, tuh lihat indeks gitu melototin layar gitu kerjanya itu adalah salah satu contoh paralel virtual mesin. Cukup jelas ya? Ya, wah selesai ya. Jadi ini tadi adalah apa yang sudah saya jelaskan tentang pertemuan yang minggu ke-8 ya tentang paralel processing ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, menambah wawasan Anda, tinggal silakan Anda cari-cari contoh-contohnya ya dari apa-apa tadi yang sudah kita bahas sehingga ya mudah-mudahan bisa apa namanya, saudara bisa, lebih real ya, lebih lebih, lebih real melihat gitu kan, apa apa yang dimaksud dengan istilah parallel processing. Baik, saya cukupkan pertemuan minggu yang ke-8 ya, materi minggu yang ke-8 sampai di sini semoga bermanfaat untuk kita semua.